warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, welcome back to C-Talk, Cendekia Talk. Pada kali yang berbahagia ini, kalian akan ditemani by yours truly, Gina Afifa, kelas Ekspor Akporion, one of the many students of MAN Insan Cendekia Jambi 17th generation. Nah, sobat-sobat Cendekia, di episode C-Talk kali ini kita kedatangan special guest. Jeng jeng jeng, who might it be? Kalau bukan dua kakak super berprestasi from Rindovius Generation yang namanya terkenal hingga tingkat nasional loh. Nah, say hi to sobat Cendekia, Kak. Halo. Sobat Cendekia. Boleh dong nih kakak perkenalan dirinya, Kak. Dari mana nih? Ayo cap cip cup, kayaknya Kak Yanti duluan deh. Oke. Halo semuanya, aku Noprianti dari kelas Pamos. Aku dari angkatan Rindovius dan sekarang lagi join di CEO Cendekia Economic Olympiad. Dan Kak bacanya, Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku RM Ramli Pasha, boleh dipanggil Pasha. Aku dari kelas Asensio, angkatan Rindovius. Dan aku alumni dari MTS 2 Negeri Kota Jambi yang sedang mengikuti Olimpiade pada bidang kimia. Jadi dua kakak ini adalah dua dari begitu banyaknya kakak-kakak yang mengikuti Olimpiade di MAN Insan Cendekia Jambi. So interesting, right? One from economic and one from chemistry. Nah, kaifa haluki ya ukhti wa akhi? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang di sini dalam keadaan sehat walafiat ya Kak, dapat berkumpul untuk ngobrol-ngobrol bincang-bincangan sini. Jadi kan Kak, tadi Kakak udah memberitahukan kepada sobat-sobat Cendekia ini Kakak dari bidang mana, itu ekonomi dan juga kimia Kak. Kira-kira nih ya Kak, kan itu ada dua cabang yang Kakak pilih nih kan Kak. Dua tadi, ekonomi dan kimia. Apa ya Kak alasan Kakak untuk memilih cabang itu Kak? Apa ada suatu alasan yang spesial atau yang umum atau apa nih Kak? Boleh dong dikasih tahu Kak. Dimulai dari Kak Pasha dulu aja. iya, silakan Kak. Ya, aku kan nih dari kelas IPA nih ya. Jadi kalau nggak milih biologi, fisika sama kimia, ya cuma antara itu kayaknya. Oke. Benar juga ya Kak, benar Terus juga. kenapa aku milih spesifiknya di kimia? Karena simple aja sih, tertarik. Mungkin itu aja. Tertarik dengan rumus-rumus dan sebagainya Kak. Nah gini, kalau bagi aku nih ya, di kimia itu yang paling moderat daripada biologi sama fisika. Karena apa? Ingat satu, biologi itu hafalannya banyak banget, serius. Wow. Ya itu benar Kak. Setuju sih. Fisikanya Kak? Nah kalau dari fisika itu hitungannya berat banget. Nah jadi aku lebih milih yang moderat sih daripada itu. Soalnya juga aku Olimpiade itu kan dari kelas 11 tuh mulainya, bukan dari kelas 10. Jadi kalau mau mengejar Olim dari kelas 11 itu paling lebih lihat peluangnya lah, lebih lihat peluang mana yang mungkin bisa terkejar materi-materinya. Dan itu adalah kimia Kak. Iya. Wise choice guys. Kalau Kak Yantinya gimana nih Kak? Kalau Kakak sendiri kenapa pilih ekonomi ya? Karena emang dari awal tuh dari kan masa-masa sama itu udah dijelasin kayak Olimpiade itu apa aja gitu. Karena emang Kak udah tertariknya di situ. Terus juga kalau di jurusan IPS itu cuma boleh milih dua, kayak pilihannya cuma geografi sama ekonomi. Nah, kalau di ekonomi itu menurut Kakak masih realistis lah, kayak ngitungnya duit gitu kan. Iya, jadi ya, walaupun bisa. duitnya nggak ada. Itu juga kalau nggak salah itu STAN juga ekonomi nggak sih Kak? Benar. Ya. Mm-mm. Ada berminat Kak? Lumayan lah. Gitu. Terus juga ada sih kayak menariknya karena awalnya sebenarnya Kakak tuh mau masuk Olim tuh karena kan awalnya Kak masih itu tuh online, masih di rumah kan. Nah, pas saat itu tuh Kakak lihat di IG MAN Insan Cendekia Jambi tuh pada berseliweran foto-foto Kakak yang lagi ikut Olim. Itu kayak wow, keren ya. Nah, dalam hati Kakak, gue pengen juga nih kayak gitu. Iya Kak. Dan pilihan Kakak jatuh kepada ekonomi. gitu. Oh ya Kak, ini ada kami agak kepo sedikit sih Kak.
Ini kakaknya dari alumni mana nih ya kak? Kalau kakak dari MTSN 7 Bungo. Kalau kak pacarnya kak? Tes negeri 2 Kota Jambi. Ternyata kita satu alumni ya kak. Semoga adik-adik yang dari Bungo dan dari Jambi juga berminat nih kayak dua kakak yang di sini ya. Stay tune sobat cendekia. Nah itu kan choices kakak tadi dan alasan-alasannya itu udah bener-bener sangat luar biasa nih ya kak. Kan kalau olimpiade itu kakak pastinya udah banyak banget ikut lomba. Kami penasaran nih kak, I wanted to know how do you feel saat kakak mengetahui tentang pengumuman kakak lolos dari olimpiade itu kak? Apakah kakak senang, sedih, takut, atau gimana gitu kak? Dan mengingat kalau pengumuman itu tuh hal yang pengalaman yang luar biasa nih ya kak. Apa itu termasuk pengalaman tak terlupakan atau ada yang lain nih kak? Boleh dong nih di-spill. Kak Yantinya gimana nih? Kalau dibilang nggak terlupakan sih itu pasti kan ya, karena pengalaman yang mungkin sekali seumur hidup gitu. Perasaan pas tahu lulus, kan aku juga udah dari kelas 10 ikut lombanya, udah pernah gagal juga, udah beberapa kali gagal, dan pas di KSM ini kan alhamdulillahnya itu dapat medali perunggu. Pas gagal itu dari kelas 10 tuh jujur tuh sedih banget, kayak ngerasa ya udah belajar, udah ninggalin pelajaran dan ninggalin kelas, tapi ternyata gagal. Tapi kakak bangkit tetap kan kak? Pas di kelas 10 bahkan kakak sempat kayaknya aku mau nyerah deh, nggak kuat, kayak mending aku ngejar yang pasti-pasti aja di kelas gitu kan. Nah tapi satu hal kakak mikir, nggak, kayaknya aku udah jauh buat olim, kenapa aku harus mundur, yang penting aku maju lagi gitu kan. Kakak buktiin ya, kakak maju lagi, kakak belajar, itu kak beneran kayak serius, beneran bikin target gitu buat belajarnya gimana gitu. Jadi kakak tetap maju dan sampai di titik kakak sekarang nih kak. Iya, tapi kan itu gagal lagi tuh pas yang di kelas 11, gagal lagi di KSN, gagal. Ya udahlah. Nah pas itu kakak bilang kayaknya udah deh. Kakak nggak bukan putus asa sih, kayak kakak bilang dalam kakak doa tuh kakak bilang gini, ya Allah ini udah usahaku udah, kalau emang udah takdirnya minta tolong gitu. Nah tapi kalau emang udah enggak, ya nggak apa-apa, kuatin aja hati aku gitu kan. Tapi alhamdulillahnya dapat lulus nasional itu pagi-pagi nggak sih? Iya. Ya itu pagi-pagi. Kalau aku Ibu Namira sih yang ngomong, nggak deng, itu kakak pas itu apa namanya, kakak keluar kamar, kakak itu teman-teman kakak pada bilang Yanti, congrats gitu. Kakak bingung, ini apa? Iya kak, tiba-tiba Sama pagi-pagi. sih. Sama aku itu kaget juga. Kan gini, pengumumannya itu jam malam ya. Jam 9 Nah, kalau nggak terus salah. itu subuh-subuh ustadz kakak itu langsung ke kamar kakak udah tahu nih, kakak baru bangun, tiba-tiba meluk kakak, selamat ya. Wah, itu kakak dengan kondisi baru bangun nih, bingung apa ya, kaget nih nanti kok bisa ya, apa ini mimpi gitu ya kak? Terus ibunya bilang, tiba-tiba ibu ustazahnya bilang, meluk, congrats nah akhirnya gitu-gitu. Kayak Masya Allah. ini apa bu? KSM. Shock banget ya. Hal yang benar-benar nggak ada di pikiran bakal lulus nasional gitu. Iya. Akhirnya dapat. Masya Allah. Antara sedih juga seneng. Sedihnya karena kita cuma berdua ya. Sayangnya cuma berdua dari Cendekia. Itu sih sedihnya. tapi alhamdulillah kedua-duanya dapat prestasi. Iya, Masya Allah. Ya itu pasti harus patut dibanggakan itu kak. Terus semuanya dapat perunggu itu dekat-dekatan waktu pengumumannya, ya nggak? Iya. Lagi Kimia dulu, terus ada satu perlombaan lagi atau langsung ke ekonomi ya mereka? langsung ke ekonomi ya sih. Langsung. Iya. Itu Pengumumannya langsung bahagianya langsung bom gitu ya kak. bom.
Nih, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, dan semua yang menonton video podcast ini, kalian wajib lihat di IG IC Jambi dan ada nih foto dua kakak ini di sini lagi gigit medali kalau nggak salah ya. Terus sih kak, kami kalau dapat juga kami pasti gigit tuh kak, asli nggak ya nih kak? Gitu sih kakak. Kak bacanya kak, pengalaman yang tak terlupakannya kak? Ya, kalau dari aku sih setuju sih dengan Yanti tadi. Setiap yang aku lalui selama Olim ini, apalagi yang aku ikut perlombaan-perlombaan saat Olim ini, itu pasti gak terlupakan sih. Karena kan ya emang itu tujuan kita ikut Olim ya. Iya. Kita emang gimana kayak dituntut untuk menang, entah kenapa. Kita alhamdulillah dikasih fasilitas sama madrasah. Iya. Ya tapi gimana ya? Gimana sih? Mohon maaf nih ya, itu kayak dituntut untuk menang, bukan Iya, dituntut iya, untuk belajar. benar. Kamu saya udah ajari pasti bisa ya gitu. Nah, Juga kayak bukan beban sih, melihat harapan dari guru-guru ya, gitu kayak yang teman-teman juga, terus apalagi dari pembimbing kita yang udah ngajar tuh, kak ayolah kak kayak gitu. Aduh, tuh aku harus bisa ini tapi gimana gitu ya. Teman-teman juga ayo semangat, medal ya medal. itu ya bisa bilang berat sih bagi kami. Tapi ya itu sih, tapi happy-nya malah. Iya. Harapan orang yang berat itu Iya. akhirnya membawa maju gitu ya kak. Jadi harapan mereka itu malah jadi kayak nambah semangat kita buat belajar gitu. Kadang kita udah capek nih kayak, aduh ini apa, ini soal apa, iya, kok Kak. gini kayak. Terus kepikiran dengan orang-orang yang kayak, ayo semangat. Iya. Terus kayak bilang, ayo medal yuk kayak gitu. Itu motivasi kakak dari teman-teman, guru-guru dan Iya. juga medali kak. Kak bacanya sama atau beda gitu kak? Sama dong. Apalagi kan ya kita kan di asrama nih, itu pasti dukanya cuma kalau ada temen ya guru. Iya kak. Kalau sama orang tua kan masih jauh gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini baik banget, sumpah baik banget. Buat Rindovius the best. Rindovius kece, sumpah Rindovius. Tuh kayak gimana ya? Kalau kalian tahu pas aku mau pergi dari IC, pas mau ke siap-siap ke nasional, itu sampai aku dibawa kayak di kayak diacarain gitu, kayak orang bawa. Pokoknya seru lah. Oh jadi Kayak- terharu, ikut senang ya aduh. Apa sih kayak apa ya namanya? Lupa aku. Kayak pokoknya pakai kompangan lah apalah. Entah. Saking bahagianya ya kawan-kawannya. Iya. Dukungan dari angkatan itu emang luar biasa, sangat membantu, dan mereka juga thank you. Ika menitikan air mata nih kak, sedih, tenang juga. Ya pasti insya Allah gimana nanti bakal lanjut lagi olimpiadenya, jangan stop dong kak, ini pasti bisa ini kak sampai akhir hayat misalnya kak. Apa lagi ya? Kalau stop karena gini, mungkin di kuliah lagi ya, karena kan udah kelas 12. Iya, Jadi Kak. kalau untuk Olim udah emang stop di sini ya untuk SMA. Sayang. Kalau untuk di kuliah nanti ya kita coba lagi. Iya, pasti bisa itu, Coba siapa tahu hoki lagi kan. ya. Bukan hoki itu kak, itu juga kemampuan usaha kakak yang luar biasa itu kak. Pasti bisa kak. Kami juga mau nanya nih kak, kan di Ihsan Cendekia Jambi ini bener-bener padat nih ya kan kak. Semuanya itu serba ada kegiatan, bangun tidur dan sampai tidur tuh pun masih ada harus kepikiran hafalan, tugas, PKW dan lain sebagainya kak. Ini kira-kira bertubrukan gak sih kak dengan jadwal olim, belajar dan lain sebagainya intensif? Itu gimana cara kakak untuk ngatur jadwal itu semua dan tetap bisa lanjut gitu kak? Gimana kak? Kalau bertubrukannya kak, alhamdulillah kami enggak, soalnya kembali lagi ke madrasah, terima kasih madrasah sudah memfasilitasi kami, membuatkan jalur kami untuk olimpiade ini. Pokoknya madrasah tuh mendukung kami untuk olimpiade. Jadi kalau untuk olimpiade itu kami pasti terjadwalkan. Ya. Kayak untuk jadwal-jadwal yang lain itu tuh bisa Bebasan gitu. ya pokoknya dihalau lah dulu dari
jadwal olimpiade. Pokoknya kami disuruh fokus untuk ke olimpiade itu dulu. Ya, jadi kakak bisa. Kalau kakaknya gimana kak? Kalau iya sih, kalau benar sih yang dibilang sama Kak Pasha tadi, emang kalau misalkan enaknya anak Olim itu, kalau misalkan mau udah dekat-dekat sama Olim, itu madrasah benar-benar memfasilitasi kayak, nih kamu boleh kok pegang laptopnya dari dari pagi sampai malam lagi gitu. Keren Tapi ya, tetap Kak. dikumpulin lagi sih. Yang penting kamu belajar beneran. Ya benar-benar kak. belajar buat itulah dituntut kayak ayo bisa, kami udah fasilitasi loh gitu. Iya itu fasilitas tadi ya kak, laptop 24 jam. Enggak 24 jam juga sih kak, tapi Iya. Sama kalau manage waktu yang kalau kayak di kelas sama itu, mungkin kakak yang kalau di kelas kan pasti ada tugas-tugas lain kan ya dari guru. Nah itu kakak biasanya nanya ke kawan kayak gimana gitu. Tapi itu akhir selesai, emang kakak selesai olimpiade sih baru kakak tanya, terus saya mau kakak kerjain semuanya. selesai perlombaannya gitu ya kak. Heeh. Iya, Kak. Tapi emang iya sih ya kak, kami juga nggak kebayang gitu lagi intensif belajar untuk pelajarannya, tiba-tiba lagi ngerjain juga tugas tuh, kayaknya emang ribet sih ya kak, emang. Nyampur-nyampur gitu. Alhamdulillah guru Ica mengerti lah kalau kami ini. Iya. Emang deh, ada gitu ya, kefokus Kak. lain, jadi kalau untuk tugas-tugas itu alhamdulillah masih boleh dikerjain, tapi udah pas di waktunya gitu. Jadi kami masih diberi keringanan gitu. Nilainya sama, beda, kurang gimana kak? Lebih malah. Wow. Jujur Kak. Tapi boleh sih ya kak, kayaknya kami nyalon olim deh kak tahun depan kak. Harus sih. Tahu-tahu dapat dispen juga nih ya kak. Nah, kami juga pengen nanya nih kak, kan ada nih pasti ya penerus-penerus generasi kakak nanti, adik-adik, bahkan mungkin kami sendiri nih kak, amin. Ada nggak nih kak tips and trick buat penerus-penerus kakak nanti buat olimpiade dan lain sebagainya, ada nggak tipsnya kak? Buat sampai gitu kak, nih dimulai dari kak Yanti deh kak. Kalau kalau dari aku tips and triknya belajar. Gini, pintar-pintar ngatur waktu sih kalau aku. Kalau dari pengalaman aku dulu ya, kalau emang mau bisa nguasain materi itu kalau aku dulu bikin jadwal tersendiri gitu, kayak bikin target tersendiri. Jadi emang dalam sehari tuh aku bikin waktu kayak hari ini aku harus bisa materi ini gitu. Dan harus bisa ngerjain beberapa soal untuk ini, dan itu emang kita harus ngerjain konsisten, jangan sampai kita bikin jadwal tapi kita lupain. Itu tuh bakal keterusan ngelupain akhirnya. Iya itu benar kak. Jadi kakak kayak bikin targetnya gini, kayak nggak perlu banyak-banyak. Kakak malah nggak pernah bikin target cuma aku mau kerjain 5 soal aja, cukup udah 5 soal. Tapi satu hari 5 soal tuh emang dalam soal tuh kita pedalamin, bahkan dari pilihan-pilihan jawabannya kita cari materinya kayak oh ini, terus kayak dari soalnya kakak kenapa ya jawabannya bukan ini, kayak gitu. Jadi emang fokus sama materi-materi yang ada di soal itu, Dikit tapi mendetail gitu ya kak. dan konsisten pastinya. Nah, harus itu. Kalau kak Pasha gimana kak? Sama sih. Ya harus pintar-pintar jaga rancang jadwal waktu lah. Ya pokoknya kalian tuh harus memanage waktu kalian dengan sebaik-baik mungkin gitu. Terus ya harus konsisten nih. Soalnya gini, pantangan di olimpiade itu cuma satu, yaitu rasa malas. Sumpah. Ini ya, di olimpiade itu kalian bisa sebebas-bebasnya. Kalian banyak dikasih waktu untuk kalian belajar. Jadi pantangan kalian ya jangan sampai jangan sampai malas gitu. Kalian harus terus konsisten. Kalian harus lihat lagi kalian tuh ke olimpiade mau apa, kalian mau dapat apa, kalian mau jadi apa. Benar sih, setuju. Iya kak. Terus juga ya tentunya jangan lupa doa dong. Doa jangan sampai putus. Kalau dari kakak untuk angkatan 16 sama angkatan 17 yang bakal nerusin olimpiade ini, tentunya tetap semangat. Terus kalian harus tentuin tujuan kalian apa, mau kalian apa, sama kalian harus benar-benar tentuin target aku belajar untuk hari ini tuh apa yang aku harus kuasai gitu. Dan juga untuk angkatan 16, kakak berharap di olimpiade ini kesempatan terakhir kalian pada
Olimpiade ini untuk jenjang SMA. Jadi kakak berharap untuk angkatan 16 itu fokuslah kalian ke Olimpiade itu. Gunakanlah kemampuan kalian semaksimal mungkin gitu. Karena kalian harus ingat lagi apa tujuan kalian ikut Olimpiade itu. Karena ini kesempatan terakhir kalian. Kak tekankan lagi, ini kesempatan terakhir kalian. Nah, dan untuk angkatan 17, waktu kalian masih panjang. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian itu dan gunakanlah sebaik-baiknya. Ingat, Olimpiade itu nama untuk madrasah kita, nama untuk Manisan Cendika Jambi. Jadi ingat, Olimpiade itu nama kita. Jangan sia-siain kesempatan yang udah diberiin madrasah sama kalian. Tunjukin hal terbaik yang kalian bisa lakuin. Itu that's the very emotional message that I've ever heard. Itu benar-benar kami aja keluar rasa nih Kak, rasa anak olim juga Kak. Aduh. Semangat. Syukran kasiran. Syukran kasiran ila Ramdhani Pasha, Akhi Ramdhani Pasha, wa ukhti Nurpriyanti. Now audience and the next generation that will continue our seniors' legacy. We hope that you will find this little sea talk of ours to be very helpful for your future. Because I feel like I can just jump and get the national medality right now. So, nah tunggu Kak, sebelum kita closing, benar-benar closing nih Kak, kami ada sebuah jargon keren nih Kak nih. Nah nanti kalau misalnya kami bilang with Sea Talk, nah nanti kita baru ngomong-ngomong cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Oke Kak? Oke. Ya. Mari kita coba. With go. Sea Talk, cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Wes. Thank you very much Kak Pasha dan Kak Yanti for all of your precious time that you've given us. We're all very grateful. And thank you for the audience. And I want to say that don't forget to like, subscribe, comment, and share. Nah, nanti kita bakal insya Allah ada video-video selanjutnya, so stay tuned guys. Nah, thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Mandiri berprestasi. Bye guys. Dadah.